terletak di tangan saudara-saudara semua. Oleh sebab itu, saya khusus untuk menunjukkan kepada UBM, Pak Joko, ini ada sebuah angka pembanding. Indonesia penduduknya baru 7,2% berada di perguruan tinggi. Malaysia sudah 20%. OECD negara-negara maju 40%. Kita harus mengejar itu. Oleh sebab itu anak-anak kita tidak boleh tamat SMA langsung bekerja. Kita dorong ia untuk masuk ke university. Yang SMK untuk mengisi lapangan kerja tengah, kita desain. Tapi anak-anak jangan putus sekolah. Saya, seluruh kementerian berkomitmen agar sedikit kita kurangi terus-menerus anak-anak yang putus sekolah. Saya respect kepada UBM tadi memberikan beasiswa kepada panti-panti asuhan. Saya hormat kepada Pak Joko tadi mengatakan kepada saya, Pak Hatta, tidak 1 rupiah pun saya mengambil dari universitas ini. Artinya apa? Artinya Pak Joko Susanto tidak menempatkan universitas dan pendidikan ini sebagai sumber pendapatannya. Saya respect untuk itu. Bapak bagilah keuntungannya, bangun sebesar-besarnya universitas ini. Bangun sebanyak-banyaknya anak-anak yang tidak mampu untuk berpendidikan di sini. Insya Allah Bapak rezekinya bertambah banyak dari Alfamart nantinya. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu saya persingkat, saya ingin mendorong dan menumbuh kembangkan kemampuan wirausaha, entrepreneur, saudara-saudara. Itulah kenapa di kantor saya dan Pak Edi Putra selalu mengatakan, tolong jangan pernah berhenti untuk terus kita mendorong anak-anak muda untuk berwirausaha. Datangi setiap universitas, setiap kampus. Saya tidak pernah menolak dan tidak pernah mengeluh sesibuk apapun. Setiap universitas, kampus sebesar apapun, sekecil apapun, meminta saya untuk menyampaikan sesuatu, saya akan datang menyampaikan itu. Saya akan sharing karena saya ingin berbagi mimpi kepada saudara-saudara. Nah, tapi wirausaha adalah sesuatu yang sangat indah. Wirausaha tidak cocok bagi orang-orang yang penakut. Tidak cocok. Wirausahawan itu adalah pemberani. Orang yang mengatakan kepada dirinya, 1 kali saya jatuh, saya bangun 2 kali. 2 kali saya jatuh, 3 kali saya bangun. Orang yang tidak pernah mengatakan kepada dirinya, saya menyerah. No, seorang entrepreneur tidak pernah mengatakan dirinya menyerah. Dia selalu mengatakan, ini sukses yang tertunda. Aku akan berhasil suatu saat. Wirausahawan itu modal utama bagi suatu bangsa. Oleh sebab itu, pastilah kita akan turun tangan untuk mendorong sebanyak mungkin wirausahawan itu. Dan percayalah, seorang wirausahawan itu di samping pemberani, dia harus memiliki watak kesatria, harus jujur dan dapat dipercaya. Saudara masih ingat mimpi saya itu? Kenapa saya diberikan $21.000 bekerja? Membaca log dari sebuah sumur pemboran minyak. Karena sang pemberi itu yakin, kalau saya berikan kepada mahasiswa yang namanya Hatta Rajasa dan CS-nya ini, pasti dia deliver. Itu ujian utama bagi saya. Maka saya kerjakan berhari-hari, tidak tidur, membaca log. Ya, hasil dari suatu logging dari sebuah sumur minyak, dan kemudian kita deliver, kita sampaikan. Dan ketika itulah saudara sekalian, the critical point bagi saudara pemula, startup company, bahwa saudara harus meyakinkan diri saudara bahwa saya dapat dipercaya. Dan bila saya diberi pekerjaan, I deliver it, saya deliver. Dan saya amanahkan apa yang menjadi kewajiban saya. Dan ketika startup company gagal mendeliver kewajibannya, dan orang mulai bertanya kepada saudara, dan di situ awal dari saudara mengevaluasi diri, why saya tidak bisa mendeliver itu. Saudara sekalian, oleh sebab itu maka saudara
harus bisa mendeliver. Karena itu mimpi saudara. Saudara harus wajib menjalankannya. Dan ketika saudara memiliki peluang, mungkin peluang itu tidak datang 2 kali. Tapi percayalah, tidak ada orang yang bisa berhasil sendirian. Saudara harus dibantu. Karena keberhasilan itu adalah merupakan agregat, merupakan kumpulan, merupakan resultante dari berbagai macam aktivitas yang muaranya kepada satu tujuan, yaitu keberhasilan. Jadi saudara sekalian, harus ada tangan. Saudara dididik di universitas, tapi harus ada seed capital yang menyediakan. Ada startup capital, ada startup company, ada sekelompok orang-orang yang seperti saya katakan tadi, mau berbagi, memberikan pekerjaan kepada saya, dan kemudian saya deliver. Dan di Indonesia, saya mendorong semakin banyak CSR, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang harus mengulurkan tangannya bagi startup company agar calon-calon wirausahawan itu bisa tumbuh berkembang dan kemudian ia kelak akan menjadi pengusaha tangguh di Republik ini. Dan ketika ia menjadi pengusaha tangguh, ia pun harus mengangkat calon-calon wirausahawan baru yang muncul. Begitulah kehidupan. Begitulah sebuah siklus. Dan itulah sebuah pertanda bahwa kita akan menjadi bangsa yang unggul. Saudara sekalian, itu bagian akhir dari sharing mimpi kita. Dan kesimpulan yang ingin saya sampaikan kepada saudara adalah, pertama, ekonomi Indonesia tumbuh secara baik. Dan ini adalah peluang besar bagi anak-anak muda, pemimpi-pemimpi sebagai saudara, inovator, pemberani, orang-orang yang tidak takut jatuh. Peluang ada di depan mata saudara. Jangan pernah sia-siakan setiap kesempatan. Sekecil apapun celah yang ada, manfaatkan secara optimal. Ketika saya memimpin perusahaan, tapi perusahaannya karyawannya ada 3 orang, saya direktur utamanya, manajer merangkut pekerja, selalu saya katakan kepada kawan, seandainya ada telepon berdering, jangan biarkan ia berdering 2 atau 3 kali. Deringan pertama angkat, siapa tahu ketika deringan pertama tidak diangkat, dia mematikan teleponnya. Padahal itu adalah sebuah order, sebuah job kepada kita yang besar. Tapi karena kita terlambat mengangkatnya, we are losing the opportunities. Sepertinya simple. Ketika kita ketemu orang itu, kemana lu kemarin saya telepon, nggak ada, nggak diangkat, gua kasihin deh orang lain pekerjaan yang, saudara, as simple as that. Celah sempit itu manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan pernah menganggap sepele setiap potensial yang menjadi problem bagi kita. Selesaikan sebelum problem itu menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, sama halnya, setiap peluang sekecil apapun, dia menjadi sebuah opportunity yang sangat besar. Jadi kesimpulan saya, jadilah manusia yang sanggup merealisasikan apa mimpi saudara. Terima kasih. Semoga saudara sukses. Insya Allah kelak ketika rambut saya sudah hitam kembali, berjalannya sudah tertatih-tatih, ada pemuda-pemudi yang menyapa saya, Pak Hatta, saya tanya, saudara siapa? Orangnya turun dari kendaraan yang mewah, pakai jas, pakai dasi. Bapak lupa, dulu Bapak berbagi mimpi dengan kami di UBM, Pak. Oh, saya ingat. Sekarang Pak, saya sudah menjadi orang yang bisa menjalankan mimpi saya itu. Saya pulang ke rumah pasti menjadi orang yang senang, bahagia. Kebahagiaan itu tidak ternilai ketika melihat saudara-saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati kalian semua.